saya Heti Pisarawati dari kelas Manajemen 19B dengan NIM 1057211055719, mahasiswa semester 5, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biayanya pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku, kemudian mengolahnya dengan mengeluarkan biaya-biaya lain sehingga barang siap untuk dijual. Perusahaan manufaktur lebih kompleks struktur biaya dan proses produksinya dibandingkan dengan perusahaan jasa dan dagang. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang biasa disebut proses produksi. Selama proses produksi ini dibutuhkan biaya-biaya produksi. Biaya ini terjadi dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi sehingga barang siap untuk dijual. Biaya-biaya tersebut dikelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Di antaranya yaitu biaya produksi dan biaya operasional atau komersial. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk yang siap dijual. Yang termasuk di dalam biaya produksi, yang pertama, biaya bahan baku. Biaya ini terdiri dari semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh bahan baku sampai bahan baku siap diproduksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja atau karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang membentuk biaya tenaga kerja ini biasanya tidak hanya gaji atau upah saja, tetapi termasuk pengeluaran lain yang berkaitan dengan tenaga kerja, misalnya uang lembur, tunjangan, dan iuran pensiun. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead ini adalah biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Yang termasuk di dalam biaya overhead pabrik. Yang pertama, bahan penolong. Biaya ini adalah biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Contohnya, kain, kancing, paku, cat, dan lain-lain. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini adalah pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang, namun tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Contohnya, upah mandor, upah satpam pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah biaya produksi tidak langsung. Biaya ini merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya, biaya listrik, air, telepon, dan lain-lain. Biaya kedua yang dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, yaitu biaya operasional atau komersial. Yang termasuk di dalam biaya operasional atau komersial ini, yang pertama adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Biaya operasional ini merupakan komponen biaya perusahaan di luar biaya produksi. Biaya ini merupakan biaya untuk memasarkan produk hingga sampai ke tangan konsumen, beserta keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses administratif yang dikeluarkan oleh perusahaan. Arus biaya. Keharusan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi yang mengakibatkan suatu arus biaya seperti gambar berikut. Gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead akan membentuk biaya produksi.
Jika ketiga komponen tersebut masing-masing belum mencakup 100% dari kebutuhan biaya produksi per unit output, maka gabungan ketiganya membentuk persediaan barang dalam proses. Jika gabungan ketiga komponen biaya tersebut masing-masing telah mencakup 100%, maka akan membentuk barang jadi. Itu berarti perbedaan antara barang jadi dan barang dalam proses terletak pada kandungan biaya pada setiap jenis persediaan tersebut. Di barang jadi telah terkandung 100% biaya yang dibutuhkan, sedangkan kandungan biaya dalam proses kurang dari 100% dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Berdasarkan perilaku reaksi terhadap perubahan volume produksi, maka biaya dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas lainnya. Yang termasuk di dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, dan sebagian biaya pemasaran. Yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang relatif, tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Jika tingkat aktivitas bertambah, biaya ini tidak berubah. Jika sebaliknya berkurang aktivitasnya, biaya jenis ini pun tidak akan berubah jumlahnya. Yang termasuk di dalam kelompok ini adalah sebagian biaya overhead, sebagian biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya ini adalah satu jenis biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Biaya listrik, air, dan telepon adalah sebagian contoh dari jenis biaya semi variabel. Biaya listrik dan telepon sebagian bersifat tetap dan sebagian bersifat variabel. Adapun contoh kasus dalam perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui besarnya biaya variabel dan biaya tetap yang dianggarkan PT Anugerah Sulawesi tahun 2009 sebesar untuk biaya bahan baku 60.000 setel dikali 2 meter dikali Rp10.000 menghasilkan 1.200.000.000 rupiah. Untuk biaya tenaga kerja langsung 60.000 setel dikali Rp5.000 menghasilkan 300 juta rupiah. Dari data tersebut diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk biaya produksi, biaya bahan baku langsung biaya variabelnya Rp1.200.000.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung, biaya variabelnya Rp300 juta rupiah. Biaya overhead, biaya variabelnya Rp160 juta rupiah dan biaya tetapnya Rp240 juta rupiah. Untuk biaya operasi, biaya pemasarannya variabelnya adalah Rp120 juta rupiah dan biaya tetapnya Rp480 juta rupiah. Biaya administrasi dan umum, biaya tetapnya adalah Rp300 juta rupiah. Untuk total biaya variabel adalah Rp1.780 juta rupiah dan total biaya tetap yaitu Rp1.020 juta rupiah. Dari rincian biaya yang dianggarkan perusahaan, diketahui bahwa jumlah biaya variabel yang dianggarkan adalah Rp1.780 juta rupiah dan biaya tetap yang dianggarkan adalah Rp1.020 juta rupiah. Itu berarti sekitar 63,5% dari total biaya sebesar Rp2.800 juta rupiah merupakan biaya variabel dan sisanya merupakan biaya tetap.
Berdasarkan data tersebut, pihak manajemen dapat mengolah data ini lebih lanjut untuk berbagai keperluan lainnya. Itulah penjelasan mengenai karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biayanya. Semoga ini bisa menambah ilmu teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.